Shalom adik-adik terkasih, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi di ibadah sekolah minggu GKJ Karangdowo. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu hari ini, ayo siapkan Alkitab dan persembahannya dulu ya. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sapa dan kami sembah dalam anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami akan mulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Berkatilah anak-anak-Mu, berkatilah agar firman-Mu dapat bermanfaat bagi kami semua. Dosa akan kesalahan kami, Tuhan ampuni. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah pasti luar biasa ya adik-adik. Nah, bertemu lagi di ibadah sekolah minggu online GKJ Karangdowo bersama Kak Gloria dan Kak Agnes. Nah, Kak Gloria, tadi pagi sudah berdoa belum untuk menyapa dan mengucap syukur kepada Tuhan? Aku tadi lupa berdoa, Kak. Gimana ya? Kok bisa lupa sih, Kak? Besok lagi tidak boleh lupa ya untuk berdoa. Nah, adik-adik di rumah juga tidak boleh lupa ya untuk berdoa, untuk menyapa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Kak Agnes sudah diingatin. Sama-sama. Adik-adik yang di rumah jangan lupa berdoa juga ya. Nah, untuk mengawali sekolah minggu kita hari ini, mari kita pujikan Selamat Pagi Tuhan. Nah adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita pakai gerakan biar tetap semangat. Nah adik-adik, sudah saatnya kita mau memberikan berkat yang dari Tuhan melalui persembahan ya. Adik-adik jangan lupa uangnya dimasukkan ke dalam amplop, nanti akan disetorkan kepada kakak-kakak sekolah minggu. Nah kita mau angkat satu pujian, betapa kita tidak bersyukur.
Adik-adik, kini saatnya kita berdoa untuk persembahan dan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas berkat-Mu hari ini, sehingga kami dapat mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini, semoga dapat memperluas kerajaan-Mu dan berguna bagi orang di sekitar kami yang membutuhkan. Kiranya juga Tuhan berkati yang mengelola persembahan ini Tuhan, semoga dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Tuhan Yesus, dan kami akan berdoa Bapa kami seperti yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari badai yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah duduk yang manis, siapkan hati dan Alkitabnya ya. Namun sebelum kita mendengarkan firman, kita akan memujikan nama Tuhan, Roh Kudus yang manis. Adik-adik yang di rumah, duduk yang manis ya. Dengarkan firman Tuhan, kita mau ucapkan hati kita. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, semua adik-adik yang ada di rumah. Ketemu kembali dengan Kak Salindri di pagi hari ini dengan firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama. Namun sebelumnya, kakak akan mengajak adik-adik semuanya untuk berdoa memohon pertolongan Tuhan agar firman hari ini benar-benar menjadikan berkat di dalam hidup kita. Sudah siap semuanya? Ya, yang sudah siap silahkan lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita akan datang kepada Tuhan sebagai anak Tuhan yang sopan, yang luar biasa di dalam doa Bunda hantarkan. Ya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk hari ini, hari yang baru, di hari ibadah yang penuh dengan ucapan syukur saat ini. Kami datang bersama adik-adik, anak-anak semuanya Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk kami rindu mendengar kebenaran sabda firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menuntun kami, Roh Kudus yang memberkati kami, sehingga firman itu boleh kami dengar,
firman itu boleh kami terima dan kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kami benar-benar bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau serahkan waktu kami sepenuhnya di dalam kasih-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, kita sudah berdoa dan hari ini di dalam ibadah pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambilkan dari 1 Raja-Raja 17. Ya, 1 Raja-Raja 17 ayatnya 1 sampai 16. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Lalu berkatalah Elia, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Ya, dari firman Tuhan yang sudah kita baca-baca bersama tadi, dari mana? 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6 dengan tema atau judul yaitu pengharapan di tengah bencana. Adik-adik sudah pernah dengar belum nama seorang nabi? Namanya Nabi Elia. Nabi Elia ini adalah seorang nabi yang begitu setia kepada Tuhan. Karena arti dari Elia sendiri adalah Yehuwah Allah, ya. Yehuwah Allah itu adalah arti dari nama Elia. Nah, Nabi Elia ini menjalankan tugas kenabian yang diutus oleh Tuhan. Tugasnya apa saja? Yang pertama yaitu menafsirkan yang akan terjadi. Jadi yang akan terjadi tahun-tahun yang akan datang, Nabi Elia diberikan kuasa untuk mengetahui. Kemudian yang kedua yaitu menyampaikan kesulitan atau bencana yang akan dihadapi kepada setiap orang yang tidak setia kepada Tuhan. Ya, kemudian yang ketiga adalah menyampaikan berkat yang dari Tuhan. Itu adalah tugas kenabian yang diberikan Tuhan kepada Nabi Elia. Nah, dalam firman pada saat ini diceritakan bahwa zaman dahulu ya di kerajaan Israel itu diperintah oleh seorang raja yang bernama Raja Ahab. Rajanya itu sangat jahat ya. Dia banyak dan suka sekali melakukan kejahatan. Sehingga membuat hati Tuhan itu murka atau marah karena kejahatan-kejahatan, dosa-dosa yang dilakukan oleh Raja Ahab pada waktu itu. Akhirnya apa? Tuhan mengutus Nabi Elia yaitu untuk menyampaikan nubuat bahwa tidak akan ada embun dan hujan lagi. Nah, sekarang bayangkan bertahun-tahun nanti tidak akan turun embun dan hujan. Kalau tanaman tidak mendapatkan air, bisa hidup enggak? Tidak bisa hidup. Begitu juga manusia. Ketika adik-adik tidak bisa minum karena tidak ada air yang diminum, apakah bisa hidup? Sedangkan dalam satu hari kita cukup minum sekali saja, mungkin rasanya aduh haus banget ya, apalagi udaranya panas, pasti akan merasa haus. Ini tidak akan turun hujan selama 3,5 tahun. Bayangkan ya, itu akibat dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh Raja Ahab. Dan ini adalah murka Tuhan. Dia ingin menghukum Ahab dengan tidak akan menurunkan hujan selama 3,5 tahun. Tetapi satu hal yang luar biasa yang kita mau belajar hari ini, yaitu Nabi Elia. Hidupnya selalu setia kepada Tuhan.
hidupnya selalu baik, selalu menuruti kehendak Tuhan. Akhirnya apa? Apa yang Tuhan lakukan untuk Nabi Elia? Tuhan memberikan pengertian kepada Nabi Elia untuk pergi ke sungai yang namanya Sungai Kerit, ya. Pergi ke Sungai Kerit. Nah, di situ Tuhan memelihara sungai itu sebagai sumber air minum bagi Elia. Ya. Akhirnya Elia tidak merasa kehausan dan kekeringan karena ada sumber air yang untuk diminum. Itulah pemeliharaan Tuhan terhadap yang baik, yang setia, yang mengasihi Tuhan. Kemudian untuk makanannya Tuhan mengirimkan burung gagak, ya, mengirimkan burung gagak dengan memberi daging dan roti, diberikan pada pagi dan sore hari. Luar biasa kasih setia Tuhan terhadap Nabi Elia yang begitu mengasihi, sehingga Nabi Elia tidak akan kelaparan lagi seperti Nabi Ahab dan seluruh Israel, ya. Itulah janji Tuhan yang diberikan kepada orang-orang yang setia kepadanya. Jadi di dalam kesulitan Tuhan akan memelihara, seperti pemeliharaan Tuhan terhadap Nabi Elia. Karena apa? Nabi Elia adalah orang yang setia, yang baik, yang menghargai Tuhan di dalam kehidupannya. Dan saat ini, di dalam pandemi yang kita hadapi saat ini, tentunya anak-anak tahu ya, walaupun masih kecil, tahu kayak apa. Nggak boleh keluar rumah, pergi jauh-jauh, berkerumun tidak boleh. Ya, pergi ke tempat-tempat bermain tidak boleh, mau renang dilarang, mau ke mall juga dilarang, tidak boleh. Ya, jadi merasa sedih, nggak bisa pergi kemana-mana. Kemana-mana harus pakai masker, harus selalu cuci tangan, pakai hand sanitizer untuk menjaga kesehatan kita. Karena apa? Kalau anak-anak, adik-adik semua tidak mentaati protokol, pasti akan terjadi apa? Penyebaran atau terjangkit penularan virus corona yang saat ini kita hadapi. Nah, hari ini kita juga mau belajar kepada Nabi Elia. Ketika kita setia kepada Tuhan, anak-anak juga setia kepada Tuhan, menjadi anak Tuhan yang baik, yang menghormati orang tua, yang mengasihi orang tua, menjadi anak yang setia untuk berdoa, dengar firman Tuhan setiap hari. Pasti pemeliharaan Tuhan terhadap adik-adik dan anak-anak semua akan Tuhan berikan seperti Tuhan memberikan pemeliharaan dan perlindungan kepada Nabi Elia. Jadi hari ini anak-anak harus menjadi anak apa? Yang setia. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Karena apa? Bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan, dan Tuhan akan mengakhiri bencana yang saat ini kita hadapi. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita dengan sempurna. Mari kakak mengajak adik-adik semuanya, anak-anak semua, mari mengasihi Tuhan, mari setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan juga akan setia kepada kita, memelihara kita di sepanjang kehidupan kita. Tuhan memberkati. Ya, tiba saatnya saat ini ada ayat super atau ayat hafalan setelah kita mendengarkan cerita Alkitab. Ayat supernya diambilkan dari Mazmur 46 ayat yang kedua-a. Ya. Bagaimana bunyi firman-Nya? Kakak akan bacakan bersama-sama. Ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sekali lagi, Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Sungguh luar biasa ayat super pada hari ini yang memberikan kita kekuatan bahwa di dalam Tuhan itu senantiasa ada kekuatan dan pengharapan. Mari terus setia kepadanya. Ya, sampai di sini firman Tuhan. Selamat menjadi anak Tuhan yang luar biasa, selamat menjalankan menjadi pelaku firman yang luar biasa untuk kita semuanya. Dan kita akan tutup firman Tuhan pada pagi hari ini dan ibadah kita pada pagi hari ini di dalam doa syafaat kita bersama-sama. Oke, sudah siap semuanya? Ya, mari kembali lipat tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa. Kakak hantarkan. Ya, duduknya yang sopan ya, tidak boleh gojek sama adiknya atau kakaknya.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini untuk kami boleh menerima firman-Mu yang begitu luar biasa. Kiranya firman-Mu ini boleh memberkati seluruh anak-anak kami dan bahkan kami semuanya. Bahwa di dalam bencana, di dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang tidak menyenangkan ini, janji Tuhan itu adalah indah. Karena di dalam Tuhan itu ada pengharapan bahwa Tuhan akan setia kepada kami semuanya yang setia kepada Engkau. Bahwa pemeliharaan Tuhan itu akan terus ada buat kami seperti janji Tuhan dan penyertaan Tuhan terhadap Nabi Elia. Dan itu kami yakini dan kami imani itu akan terjadi di dalam kehidupan kami, anak-anak Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Dan di saat ini kami berdoa Tuhan terkhusus untuk anak-anak kami semuanya, anak-anak sekolah minggu Sekikaji Karangdowo. Mari Tuhan, kami berdoa, kami mohon pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan untuk Tuhan senantiasa memberikan kesehatan. Tuhan memberikan senantiasa semangat di dalam belajar saat ini, walaupun di dalam masa pandemi. Terus berikan hikmat roh kerajinan untuk mereka boleh tidak lengah Tuhan untuk terus mempersiapkan diri menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang membanggakan bagi Tuhan. Tutup bungkus mereka Tuhan dengan pengaruh-pengaruh yang jahat dari luar, pengaruh-pengaruh teknologi yang akan membawa mereka jauh dari Engkau. Kiranya Tuhan yang terus membungkus mereka, menolong mereka, memberkati mereka. Terlebih juga untuk setiap orang tua yang boleh membimbing, merawat, yang boleh membesarkan anak-anak kami ini, kiranya Tuhan juga memberikan roh hikmat kebijaksanaan, agar mereka Tuhan orang tua ini memiliki hati yang penuh kasih, hati yang bijaksana dalam mendidik anak-anak mereka Tuhan, sehingga di dalam keluarga mereka senantiasa ada kasih Tuhan yang terus ditanamkan. Berikan hikmat juga bagi para GSM, guru sekolah minggu, untuk kami juga terus setia melayani Tuhan di dalam masa-masa yang sulit ini, untuk kami tidak pernah merasa putus asa ataupun kami merasa kami tidak mampu, karena Tuhan akan memampukan setiap kami yang setia melayani Engkau. Kami juga mau serahkan Tuhan untuk gereja kami GKJ Karangdowo. Kiranya Tuhan berkenan terus memakai gereja kami untuk kami boleh bertumbuh bersama, untuk boleh mengenal Tuhan lebih sungguh di dalam kehidupan kami berjemaat. Ini doa kami, ini seruan kami mohon Tuhan Engkau mendengar dan Tuhan akan mengabulkan. Apabila di dalam kami mendengarkan sabda firman-Mu, terlebih hamba pribadi yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, ada hal yang tidak berkenan dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kiranya Engkau Tuhan, Engkau yang akan mengampuni. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur dan kami menyerahkan doa kami ini. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap sukacita dan tetap semangat di dalam Tuhan. Shalom.